Pohon cemara tua yang tidak diketahui dengan pasti usianya ini menjadi awal mula kehidupan desa di lereng Gunung Prau yang akhir-akhir ini sering diselimuti oleh kabut. Siapa sangka ada 3 agama besar yang dianut oleh warga desa Cemoro, yaitu Islam, Kristen, dan Buddha. Hari ini kita akan melihat secara langsung kehidupan rukun desa Cemoro yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, sobat desa, Bu izin damel video nggih. Nih kita lagi mampir di warungnya Bu sinten asmine Bu? Nggih, Bu Giem. Oh, ini namanya Bu Giem. Kita lagi istirahat, terus jajan-jajan di sini. Nah, ini kita lagi mau makan. Ini makan nih. Tuh. Belanja di tempatnya Bu Giem, dapat jajanan. Nah, waktunya kita istirahat. Bu, kalau di Buddha itu namanya apa, Bu? Stupa namanya. Nek di Hindu kan kayak Saraswati atau apa itu namanya, modelnya nggak sami. Itu tempat ibadah kan? Boleh saya lihat? Boleh nggih? Yuk kita lihat. Yang ini tuh Bu, sing putih itu tuh Bu. Oh, itu wihara, masjid, gereja, rukun sedanten. Keren Bu, keren sekali. Yuk kita lihatnya. Nah, ini salah satu. Bu izin nggih Bu. Nah, ini salah satu tempat ibadahnya warga sini ya yang beragama Buddha. Mohon maaf saya koreksi ya, beragama Buddha. Ini rumahnya di sini nih. Tuh. Beliau juga membuka warung dan kita istirahat di sini. Di depan beliau itu adalah gereja, sedangkan tempat ibadah beliau ada di atas. Ini kan sebuah kerukunan yang sangat luar biasa, perlu kita contoh ya. Tidak perlu mencari perbedaan, tapi kita harus selalu bersama begitu ya. Harus cari rukunnya. Nah, anak-anak ini. Halo. Kabur. Nah, Bu, kula mboten ganggu ta, Bu? Oh, nggih. Vokale. Iya. Oke, sekarang kita akan cicipi. Karena saya tadi dari penginapan belum makan, sekarang kita akan makan. Sini. Halo. Halo. Kamu kelas berapa? Kelas 3 besar. 3 besar. Ayo, sing bener endi, TK besar apa TK kecil? TK kecil. Namanya siapa? Mama. Aku motor. Mama, nggo motor. Aku motor sekolah nih. Iya toh. Nak kamu remote. paringi yo. Nang sepedakku ana remote. Nah, sing satu sini. Yo nek mau sini yo. Sini. Nah, sama-sama. Tuh. Wayahe jenengan iku. Oh. Nggih. Oke. Apa? Karena laku apa piye yo? Ning Jogja kono. Gelem ra? Engko baline tak terke, tak paketke. Tak paketke engko sing ngenterke bali Pak paket. Gelem ra? Ah gelem ya wis. Bu, matur nuwun badhe pamitin nggih. Ngapunten ganggu waktu dengan. Monggo. Dadah. Nggih. Dadah juga. Oke sobat desa, kita sudah dapat banyak cerita ya dari desa Cemoro ini. Waktunya kita melanjutkan perjalanan ke desa selanjutnya dengan kondisi kabut turun. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke sobat desa, ini kabutnya turun cukup tebal sehingga membuat suasananya dingin banget. Waktunya kita pakai ini ya, pakai jaket tambahan, yaitu jaket yang dibelikan sama si Zahwa. Ini kamera taruh sini dulu. Gimana nih? Kalau kita jelajah di desa kayak gini harus selalu siap sedia dengan berbagai perubahan cuaca yang serba mendadak. Ini jaket yang tahan kabut ya, tahan dingin juga. Taruh sini aja kali ya. Sembari saya memakai jaket parasut, kami menginformasikan kepada sobat desa bahwa sobat desa bisa mendukung ekspedisi cerita desa Indonesia untuk mendokumentasikan cerita dan kearifan lokal sebuah desa melalui pembelian kaos merchandise resmi dari kami. Ada berbagai ukuran dan warna yang bisa sobat desa pilih. Semua hasil penjualan akan digunakan untuk membantu mendokumentasikan cerita-cerita dari desa yang perlu kita lestarikan agar anak cucu kita tidak kehilangan akar budaya dan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Oke, sudah siap, waktunya kita lanjut. Sobat desa, untuk menambah kevalitan informasi, kita akan menuju ke kantor Balai Desa Cemoro. Kita coba tanya sama pemerintah desa sini ya. Monggo, barangkali kita bisa mendapatkan info. Oh, ini ada anak-anak nih. Oke, kita masuk sini. Desa Cemoro. Ada orang mana ya, sini kali ya. Permisi, Nuhun Pak. Nuhun. Nggih, Pak. Nuhun Pak. Ngapunten Pak, saya dari Jogja. Ini pertama mau nyari informasi tentang cerita di desa ini, Pak. Boleh ketemu sama Pak Kepala Desa atau mungkin ya? Pak Kepala Desa ini lagi pergi. Oh, lagi pergi. Kalau Pak Sekdes atau dari pihak pemerintah desa? Pak Sekdes belum kesini. Oh, ada tapi. Ada. Kalau pejabat yang lain ada betul Pak? Ada. Oh, cuman mau tanya-tanya tentang desa sini aja. Oh, iya. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih. Oh, nggih, Pak. Matur nuwun. Lanjutnya. Lanjut. Di beberapa kesempatan yang lalu kita sudah datang langsung ke pohon cemara tua yang ada di desa Cemoro ya. Cemoro. Pakai O. Nah, hari ini kita datang ke kantor desa untuk memvalidasi sekaligus merangkum cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di
warga. Nah, sekarang kita dipertemukan dengan sosok yang pasti warga desa Cemoro tahu siapa beliau. Kenalan dulu, Pak. Iya. Nama saya Habib, Pak. Nama saya Sargo. Sargo. Ya. Bapak Sargo, Ya. sobat desa di berbagai penjuru dunia karena videonya akan ditonton oleh banyak orang. Ya. Mau tanya, Pak, dan mau Ya. mendengarkan cerita dari Bapak terkait dengan pohon Cemoro Tua. Oh iya. Silakan. Ya. Nah, ini masalah pohon cemara tua. Terjadinya pohon cemara tua itu karena yang pertama kali itu yang membawa itu adalah pengikutnya di Ponorogo dari Jogja, lari ke sini lalu berdiam di sini. Nah, itulah namanya, kalau orang dulu menamakan Simbah Kiai Tanu Cokrowiyoto. Nah, itu yang dulu yang di sini. Nah, itu dulu ada 3 orang yang ke sini, yang satu itu perempuan, yang 2 adalah laki-laki. Itu kelahiran dari Jogja, itu pengikutnya di Ponorogo. Nah, pohon cemara itu dulunya ada 3, tapi yang 2 sudah dimusnahkan atau ditebang oleh warga. Dulunya itu di Cemoro Barat dan di sini itu Cemoro Timur lah. Lalu tinggal satu itu yang di Cemoro Timur itu lah. Oke. Mohon maaf, Pak, saya potong. Ya. Jadi pohon Cemoro itu ada 2 ya, yang barat dan Ya, timur ya. ya. Monggo. Itu ada 2, tapi yang satu sudah ditebang, yang satu ini yang di Cemoro Timur. Nah, itu dulunya itu sejarah dari nenek moyang kita atau simbah-simbah kita yang telah mendahului kita ini. Dulunya pernah bercerita dengan cucu-cucunya, lah itu bahwa itu pohon cemara itu asal mula desa Cemoro. Makanya namanya desa Cemoro. Iya, itu pohon cemara itu sebelumnya ada desa itu sudah ada pohon cemara itu. Oke. Nah, Berarti itu. dalam bayangan saya adalah dulu tempat ini awal mulanya hutan, terus sudah ada pohon Cemoro. Ya, benar. Nah, itu dulunya hutan. Hutan pohon cemara itu. Lah, tapi dulu lah itu yang kesini yang pertama kali itu masih hutan sini itu. Hutan belantara Cemoro lah itu tinggal satu tebang lah. Kalau ada, nah katanya nenek moyang kita atau simbah-simbah kita itu yen ono ramene desa, ono ramene kene iki tak jenengi desa Cemoro. Nah, itu kalau dulunya kan desa Cemoro itu terdiri dari 5 dusun yang sekarang ini. 5 dusun. Yang pertama itu di atas itu adalah Pongangan. Paling atas tuh ya. Paling atas itu Pongangan. Nah, ini Cemoro Barat dan Cemoro Timur yang sini ini. Oke. Sebenarnya bukan Cemoro Timur tapi Cemoro Tengah lah. Kalau yang benar itu Cemoro Tengah. Dan Tempel dan Dadapan yang sekarang. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah Dadapan. Tapi menurut cerita nenek moyang kita bahwa Dadapan itu ada desa tersendiri dulunya. Oke. Itu ada istilahnya kalau zaman sekarangnya kepala desa sendiri, itu lurah sendiri Dadapan. Makanya itu ada yang dinamakan adalah Mbok Rondo Dadapan itu letaknya di situ, ada juga ada makomnya. Oh, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pengurus di sini yang mengatakan di Dadapan itu ada makom. Iya. Yang makom ini juga sangat terkenal. Itu apakah ada hubungan dengan yang menemukan desa Cemoro ini? Ya sebenarnya ada, itu ada. Tapi juga pengikutnya itu ada, tapi kan itu dulunya mendirikan desa sendiri. Oke. Kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sudah dijadikan satu, nah itu sudah Cemoro gitu. Tapi asal muasalnya sama ya, sama Iya. pengikut Mataram. Ikut Mataram itu ya. Tapi beda orang. Beda orang. Yang atas sendiri, yang bawah. Yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Nah itu. Nah dulunya sebelumnya makomnya itu ditemukan,
itu kan yang sering istilahkan diabadikan orang Dadapan itu kan yang namanya pohon beringin itu, jambu Yang bawah. itu. Nah, yang diabadikan itu. Nah itu setiap seperti ini, setiap suro masih itulah dikeramatkan. Itu sebenarnya di desa Cemoro sini yang sekarang itu ada 2 pohon yang dikeramatkan. Timur dan barat tadi. Enggak, ini Ada lagi. pohon cemara dan pohon beringin. Oh, Kalau yang Dadapan itu yang pohon beringin. Mungkin Mas belum tahu itu belum. Itu sempat saya lewat kiri jalan kalau nggak salah. iya, kiri Tengah jalan. makam. Iya, sebelah makam itu. Oh, itu. Ke bawahnya kan ada beringin yang besar. Nah itu yang dikeramakan oleh yang sekarang dusun Dadapan. Oh ya. Nah. Gitu. Nah, itu awal mulanya. Awal mulanya desa pohon Cemoro. itu ya. Berarti tidak ada sumber pasti kapan pohon ini ditanam atau usianya berapa? Kalau itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya tanya orang yang paling tua dan tertua di sini. Lihat-lihat katanya sudah segitu. Orang yang paling tua Paling aja tua. lihat udah segitu. Udah segitu. Masalah pohon cemara tua. Itu pohon itu nggak tambah besar, Pak? Tetap segitu atau dulu sempat kecil? Kalau dulunya, kalau sekarang sebenarnya tambah besar, Mas. Tambah besar ya. Wong yang itu dinamakan kalau orang sini mengatakan susu ya yang di depan itu. Nah itu dulu sejak saya kecil itu nggak sebesar itu kok. Oke, berarti masih secara ilmiah dia tetap tumbuh, gitu ya. Tumbuh. Nah, Sobat Desa, sekarang topiknya adalah tentang toleransi beragama. Di Desa Cemoro itu ada 3 agama besar, Islam, Buddha, dan Kristen. Silahkan diceritakan, Pak. Ya. Kan ada tempat ibadah yang jadi satu. Rukun nggak sih di sini? Di Desa Cemoro ini terdiri dari 3 agama, yaitu yang pertama Katolik, Buddha, dan Islam. Nah, itu dari 3 agama itu rukun. Bahkan setiap ada kegiatan-kegiatan, nah itu baik itu agama Islam atau Buddha atau Katolik, nah itu semua warga ikut berpartisipasi dalam perayakan itu. Contoh, setiap ada kegiatan apa-apa di gereja, itu pasti dari umat-umat Islam, baik itu bangser maupun apa, ikut berpartisipasi di kegiatan gereja itu. Bahkan di wihara seperti itu, juga di masjid seperti itu. Nah itu kalau di masjid mengadakan pengajian, baik pengajian khusus atau pengajian rutinan lapangan, yang umat Buddha dan Katolik juga ikut ke masjid mengikuti pengajian itu. Jadi sini kerukunan masyarakat beragama nggak dibeda-bedakan satu sama yang lain. Semuanya sama. Semuanya sama. Sebagai warga Desa Cemoro. Nah, cuma orang Cemoro katanya lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ya, mari kita saling menghargai. Nah, itu prakteknya bisa kita lihat dari Desa Cemoro. Nah, terima kasih Pak sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Sebenarnya ada bapak-bapak di depan saya ini pada banyak tuh, udah menonton ribuan ya. Tapi karena saya cuma bawa 1, kita berikan apresiasi ini untuk beliau karena sudah berkenan menjadi narasumber kami. Ini kaos Jogja Pak, mohon diterima. Mohon maaf hanya bisa ngasih ini. Semoga nanti bisa jadi tali silaturahmi kita ke depan. Nah, masukin dulu Pak, biar sama kayak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Pak, sehat selalu. Terima kasih, semoga menjadi amal yang baik. Pak, jargon bareng Pak. Ya. Jargon bareng ya. Nanti kalau saya bilang cerita desa Indonesia, kita bilang 1 desa sejuta cerita. Ya. Oke Pak. Oke, 1 desa sejuta cerita. Cerita desa Indonesia, 1 desa. 1 desa sejuta cerita. Oke. Ya. Sobat Desa, setelah kita berkeliling di desa ya, dari satu desa ke desa lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari bukit ke bukit ya. Kini kita lagi istirahat makan dulu ya, karena tadi saya keluar dari penginapan subuh belum makan. Ini kita makan ayam geprek dengan view yang seindah ini nih. Tuh, ya walaupun mendung ya. Nah di depan sana itu adalah kota Temanggung, Paraan gitu ya.
Sana itu ada Gunung Sumbing Sindoro tapi tertutup. Dan kita lagi makan di tepi jurang tuh. Sana itu jurang. Oke, selamat makan dan terima kasih telah selalu mensupport cerita desa Indonesia sehingga bisa mempersembahkan cerita-cerita terbaik dari setiap desa di Indonesia. Semoga bisa dinikmati dimanapun sobat desa berada. Amin. Perjalanan kita untuk mencari cerita dari desa-desa yang ada di Kabupaten Temanggung belum berakhir. Kita akan melanjutkan petualangan menuju ke arah lereng Gunung Sindoro. Ada sebuah mata air abadi yang dipercaya menjadi hulu sungai yang terkenal di Yogyakarta bernama Sungai Progo. Kompleks mata air ini juga sering digunakan sebagai tempat ritual kegiatan spiritual oleh pengunjung dari berbagai daerah. Simak selengkapnya di episode minggu depan ya.